Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yano Bintang. Sekarang Kak Yano Bintang akan mengupas tentang generasi milenial yang banyak kegagalan sehingga lari ke narkoba, lari ke kamar main YouTube, judi online, kemudian kenakalan-kenakalan yang lain seolah-olah mereka tidak bisa menghadapi hidup yang sebenarnya. Bahkan ketagihan HP, ketagihan game, sampai marah-marah pada orang tuanya, dan dia lunglai kurus karena tidak pernah bergerak, hanya kecanduan HP. Nah, hadir di tengah-tengah kita Kak Muhammad Rum, biasanya dipanggil Kak Arum, seorang pembina Pandega, pembina pramuka di Universitas Negeri Surabaya, dan telah berpetualangan kemana-mana terkait dengan generasi muda. Nah, Kak Arum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Yatno. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya. Luar biasa. Ada resepnya nggak bagaimana anak-anak muda milenial ini bisa bangkit, bisa keluar dari jebakan negatif? Terima kasih. Kak Yatno, begini, sebelum saya jawab tips atau apa ya untuk anak muda supaya bisa tangguh di masa sekarang, yang perlu kita pahami sebenarnya itu kan anak muda sekarang itu hidup pada era ketercukupan, beda dengan kita dulu ketika masih kecil, sehingga secara alamiah tantangan hidup itu berkurang. Ya, sebentar. Yang dimaksud ketercukupan itu apa? Jadi begini, masa kecil kita dulu makan saja kita itu kan kurang. Makan lauk nunggu orang kenduri, lauk daging maksudnya ya. Tapi kalau dalam keseharian kita ya apa adanya, tahu tempe, kerupuk gitu aja. Lalu yang kedua, fasilitas dalam menjalani aktivitas itu juga pada era keterbatasan. Kita dulu bermain harus cari kayu jadikan pate lele. Kita main cari kayu jadikan egrang. Dan itu kan tantangan tersendiri secara alamiah. Ya. Mereka dengan teman mencari, mengemas, sampai membuat. Nah, di era sekarang hampir semua mainan itu sudah tersedia. Baik itu milik sendiri ataupun milik teman. Kalau dulu tidak ada yang dipinjam. Ya. Nah, meskipun sekarang seorang anak kecil itu tidak punya mainan, karena temannya punya dia bisa. Itu dulu ya. Yang kita jadikan dasar untuk ngomong bagaimana membangun spirit atau mental anak muda sekarang. Nah, lalu yang kedua, ternyata perkembangan teknologi itu juga sebenarnya tidak semata-mata mempengaruhi anak muda. Bahkan orang dewasa, orang tua pun sekarang juga gandrung terhadap teknologi, khususnya HP ya, khususnya HP ini yang memasyarakat sekarang. Nah, ini juga mempengaruhi perilaku sosial, sehingga orang tua itu tidak lagi sangat concern kepada kegiatan atau aktivitas anak, tetapi malah menggunakan teknologi jadi pelarian supaya mereka juga bisa aktivitas sendiri. Itu yang juga hal mendasar perlu kita jadikan landasan ngobrolkan tentang bagaimana membangun mental anak muda ini. Nah, padahal ya tentu Kak Yatno lebih paham tentang ini sebenarnya. Anak muda ini kan dia pada puncak-puncaknya kekuatan secara fisik. Energinya sangat besar. Tetapi karena lingkungannya tidak mendukung untuk memulai aktivitas nyata, maksud saya aktivitas nyata itu adalah kehidupan yang secara alami dia harus penuhi, harus temui di lingkungannya, tidak terjadi. Baik, waduh, rupanya daging semua ini yang disampaikan oleh Mas Arum ini, Kak Arum ini. Nah, sekarang resepnya apa Mas Arum untuk mengatasi problematika besar seperti itu? Oke, jadi Kak Yatno, resepnya ini harus dari dua sisi. Satu dari sisi anak muda itu sendiri, dan yang kedua dari sisi orang dewasa yang menjadi lingkungan bagi mereka, gitu ya. Nah, yang pertama kita lihat dari sisi anak muda sendiri. Yang pertama, apakah anak muda kita sekarang itu lebih senang main di lingkungan dekat rumah atau menjauh dari rumah? Kalau menjauh, ini masih
ada arah untuk menjadi hebat dia. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika dia malah pikirannya itu senang di rumah karena dia bebas melihat teknologi di HP-nya, lalu tidak mau keluar rumah, ini jadi masalah. Maka tips yang pertama bagi anak muda adalah jalan-jalanlah, gitu ya, jalan-jalan supaya dia melihat banyak fenomena-fenomena yang dari fenomena-fenomena itu akan mempengaruhi pikirannya, lalu membuat dia berpikir lebih luas. Oke, melihat HP dia dapat pengalaman banyak, tetapi itu tidak real, dalam artian tidak real karena dirinya sendiri tidak memiliki pengalaman nyata. Berarti kita tidak boleh menyalahkan HP ya, Siap tidak. karena HP hanyalah sebuah alat ya. Betul. Oke. Jadi yang bisa disalahkan itu orangnya kayaknya. Ya. Alat apapun itu tidak akan menjadi negatif kalau tidak digunakan secara negatif kan gitu. Pisau dapur itu kalau digunakan ibu untuk masak ya jadi bisa kita nikmati makanannya. Tapi kalau dia digunakan untuk nyakiti orang ya jadi masalah di kemudian hari. Nah, sama dengan HP kita. HP kita itu ya nggak salah. Yang salah adalah kita yang menggunakannya terlalu berlebihan. Nah, segala sesuatu yang berlebihan itu kan tidak bagus. Maka solusi pertama adalah mengurangi keberlebihan penggunaan HP itu dengan keluar dari lingkungan yang juga penuh dengan HP. Ya. Maka saya senang sekali ketika Bina Pramuka itu ngajak adik-adik ke alam. Apakah itu sekadar jalan-jalan, apakah itu mendaki gunung. Karena ini yang kita bina ini kan anak usia mahasiswa, jadi lebih pengen tantangan berlebih gitu ketika ke alam, tidak nanggung. Ya, terus resep kedua apa? Setelah resep pertama resep keluar pertama jalan-jalan. keluar jalan-jalan, yang kedua itu bagaimana memicu pikiran sendiri itu untuk sering menganalisa sesuatu. Kalau bahasa menganalisa itu terlalu tinggi, maka ngamati dengan lebih detail, gitu ya. Jadi dalam perjalanan itu banyak hal yang bisa diamati, dan itu kan keterampilan dasar banget bagi pramuka. Karena dari mengamati itulah dia akan menilai apakah itu cocok, tidak, baik atau tidak. Dari mengamati dia bisa berpikir lain. Kalau orang itu sekarang menggunakan kompor, ya kan, maka dia akan bisa berpikir masa depan dan masa lalu. Dulu sebelum ada kompor gimana ya, kan itu, atau masa depan kompor nanti seperti apa ya. Nah, itu kan memicu pikiran mereka. Jadi melihat kenyataan sekarang, dia bisa membandingkan meskipun dia dulu mungkin tidak melihat pengalaman ini. Dulu belum ada kompor, orang tua kita memasak menggunakan apa? Lalu 10 tahun lagi kompor ini bentuknya akan jadi seperti apa? Nah, itu tips kedua. Bagaimana membangun pikiran untuk mengamati dengan lebih detail terhadap sesuatu. Dan itulah yang menjadikan kita kreatif. Lalu akan mendorong jadi inovatif, gitu ya, mendorong jadi inovatif. Kalau kreatif itu kan dari yang sudah ada diubah sedikit menjadi bentuk baru. Nah, tapi kalau inovatif itu tadi yang masa depan, bentuk kompor 10 tahun lagi seperti apa ya? Itu tips kedua. Itu dari hasil mengamati ya. Hasil mengamati. Dari mengamati betul. dia akan mendapatkan sesuatu untuk dikembangkan, entah itu dikreasi maupun diinovasi. Betul. Nah, resep yang ketiga. Nah, resep yang ketiga itu seseorang harus menemukan gairah besarnya. Dan ini kadang yang susah untuk dicari karena dia rajin mengamati di luar dirinya, tapi dia tidak detail mengamati dirinya sendiri. Ya. Itu kayak kelemahannya, sehingga dia bisa menilai lingkungannya, tetapi dia tidak paham kekuatan dirinya sendiri. Nah, maka itulah yang namanya kekuatan refleksi. Jadi setelah jalan-jalan, ngamati seorang anak muda itu dia harus flashback ke dirinya sendiri, melihat lagi kepada dirinya sendiri. 3 tahun terakhir ini sebenarnya saya itu lebih sering melakukan apa dan tingkat keberhasilannya berapa. Misalkan ya, saya ini dulu senang nulis, dan nulis itu tidak terstruktur, jadi kadang nulis di buku pelajaran, kadang nulis di buku catatan pribadi, bahkan kalau sekarang nulis di status Facebook dan macam-macam. Nah, ternyata saya lihat kembali tulisan saya 3 tahun belakangan. Ya. Oh, ternyata mengarah pada satu pikiran tertentu. Ya. Nah, seorang anak, seorang remaja itu juga perlu melihat kembali ke dalam dirinya. Sejauh ini apa sih yang paling sering dia lakukan, dan itu pada sampai tahapan menjadi kegemaran. Nah, dari situlah itu akan ketemu potensi dia sebenarnya. Oke, mungkin ada resep yang keempat. Nah,
resep yang keempat itu kadang anak muda itu gamang dengan masa depannya sehingga tidak percaya diri dengan yang sebenarnya sudah jadi keahliannya. Padahal kalau dia sudah nemukan titik kesenangan tadi, titik kesenangan akan menjadi hobinya lalu dia bisa geluti, itu sebenarnya bisa jadi masa depan. Jadi yang keempat bisa dikatakan harus percaya diri ya. Siap, percaya diri. Percaya diri itu resep penting kayaknya. Kalau nggak percaya diri orang akan terombang-ambing dimanapun dia tidak akan menemukan posisinya yang stabil. Jadi orang-orang yang negatif seperti kena narkoba, kecanduan game, melawan orang tua, melakukan sesuatu karena tidak percaya diri ya, Tidak terhadap percaya diri. jiwa positifnya tentunya. Betul. Karena hakikatnya setiap orang itu kan lahir dalam keadaan positif, artinya bersih, tidak ada masalah apa-apa. Lalu karena mulai kemasukan kan ini kan kita ini kan begitu kemasukan, tetapi proses di dalam dirinya sendiri nggak kuat, akhirnya sisi negatifnya jauh lebih besar dan itu lebih berpengaruh pada dirinya. Atau yang kedua, dia itu mendapat stereotip dari orang lain. Sebenarnya yang dilakukan itu belum tentu negatif, tapi karena sering diomongi yang kamu lakukan itu sebenarnya nggak bagus. Nah pada akhirnya, oh berarti saya ini orang yang nggak bagus, padahal dia sebenarnya ada potensi di situ. Jadi anak muda atau anak-anak milenial itu masih labil ya. Betul. Jadi karena labil dia tidak menemukan format sehingga dia menemukan orang lain itu Betul, sebagai fotokopinya dia yang fotokopinya dijadikan dia. fotokopi itu. ya. Oke, bagus. Terima kasih. Sip. Kak Arum. Sama-sama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.